Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasid Darmawan, NIM 102190142, kelas SMF semester 5. Di sini saya akan menjelaskan terkait studi kasus terkait dengan penyelesaian wan prestasi pada perjanjian sewa menyewa bus menurut KHES, studi kasus di PO Gunung Mas, Jiwan, Madiun. Yaitu pembahasannya, keterlibatan manusia dalam aktivitas bisnis tidak semata karena faktor pemenuhan kebutuhan fisik, tapi pembinaan komunikasi positif, perilaku mutualis saling menguntungkan, realisasi keadilan, dan perilaku tidak saling merugikan merupakan sebagian dari sekian banyak faktor krusial bagi terciptanya tatanan kehidupan manusia. Dalam sewa menyewa diistilahkan dengan ijarah. Ijarah merupakan bentuk muamalah yang telah diatur oleh syariat Islam. Sewa menyewa menjadi praktek muamalah yang masih banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari hingga saat ini. Secara etimologi atau secara bahasa, ijarah berarti upah atau ganti atau imbalan. Sedangkan ijarah secara terminologi atau istilah yaitu pengambilan manfaat sesuatu benda dengan jalan penggantian. Ada yang menerjemahkan sebagai berikut: ijarah sebagai jual beli jasa atau upah mengupah, yakni mengambil manfaat tenaga manusia. Ada pula yang menerjemahkan sewa menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang, sehingga ijarah terbagi menjadi dua bagian, yaitu ijarah atas jasa dan ijarah atas benda. Jumhur ulama berbeda pendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaat dari yang boleh disewakan adalah manfaatnya, bukan bendanya. Jika salah satu akad tidak dipenuhi, maka pihak yang bersangkutan dianggap wan prestasi. Hal ini juga dibahas di KHS, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 36 menyebutkan bahwa pihak dalam suatu akad dapat dianggap melakukan ingkar janji atau wan prestasi apabila karena kesalahannya, yaitu antara lain tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya. Yang kedua, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Yang ketiga, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan oleh hal tersebut. Dalam penelitian ini, saya mengambil studi kasus di PO Gunung Mas, Jiwan, Madiun. Proses sewa menyewa PO di Gunung Mas diawali dengan tahapan survei atau tahap awal calon penyewa melihat bus yang akan disewa. Tahap ini penyewa dan pemilik atau direktur saling berinteraksi untuk bertukar informasi tentang harga, fasilitas bus yang akan disewa. Tahap selanjutnya yaitu tahap tawar-menawar harga. Pada tahap ini, calon penyewa yang merasa cocok dengan bus yang akan disewa akan melakukan penawaran. Penawaran ini dilakukan untuk mendapatkan harga yang cocok berdasarkan fasilitas bus yang diinginkan. Apabila antara pemilik dan penyewa telah menjatuhkan kesepakatan tentang harga sewa, maka tahap terakhir adalah tahap pembayaran uang muka untuk jadi sewa menyewa bus sebagai uang jaminan ketika nantinya si penyewa ini jadi atau enggak menggunakan jasa PO Gunung Mas ini. Dalam penelitian ini, bahwa pada praktiknya pemilik PO Gunung Mas telah melakukan wan prestasi, sedangkan korban wan prestasi tersebut adalah pelanggan yang menyewa bus. Penyelesaian wan prestasi sewa menyewa bus di PO Gunung Mas berupa tidak kesesuaian dari pihak pemilik bus mengacu kepada surat perjanjian yang dimiliki oleh PO Gunung Mas. Dan ketika bentuk wan prestasi itu tidak tercantum di surat perjanjian tersebut, dilanjutkan pada perundingan antara pemilik dengan penyewa dan permintaan ganti rugi dari pihak pemilik yang melakukan wan prestasi. Bila ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah, wan prestasi ini sesuai dengan pasal 39 KHES yang menyebutkan bahwa sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila pihak yang melakukan wan prestasi setelah dinyatakan wan prestasi tetap melakukan wan prestasi. Dan pasal 1243 KUH Perdata menyebutkan debitur wajib membayar ganti rugi
setelah dinyatakan lalai, ia tetap tidak memenuhi prestasi itu. Dalam kasus ini, penyewa menjatuhkan sanksi berupa ganti rugi kepada pemilik karena si pemilik tidak memenuhi prestasinya karena telah lalai perjanjian tersebut yang akibatnya dapat merugikan pihak penyewa. Dari permasalahan yang dikaji adalah masalah perekonomian, yaitu masalah wan prestasi pada kajian-kajian perjanjian sewa menyewa yang mana sangat berhubungan sekali dengan KHES. KHES sudah mengatur di dalamnya tentang akad itu sendiri yang mana terdapat dalam bab 2 tentang asas akad pada 21 dan bab 3 tentang unsur dan syarat akad pasal 22 dan 55. Dan KHES juga sudah mengatur di dalamnya tentang sewa menyewa yang terdapat dalam buku 2 bab 11 pasal 295 sampai 321 yang membahas tentang rukun sewa menyewa. Syarat pelaksanaan dan penyelesaian sewa menyewa, uang sewa menyewanya dan cara pembayarannya, penggunaan barang yang disewa, pemeliharaan barang yang disewa dan tanggung jawab kerusakan, harga dan jangka waktu sewa menyewa, jenis barang yang disewa, dan pengembalian barang yang disewa. Dalam pasal 7 KHES menyebutkan bahwa pihak dalam akad dapat dikatakan melakukan ingkar janji atau wan prestasi apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Adapun sanksi bagi pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji diatur dalam pasal 38 KHES, yaitu yang pertama membayar ganti rugi, yang kedua sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya, yang ketiga pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukan tidak di bawah paksaan. Yang selanjutnya yaitu pembatalan akad dan peralihan resiko, denda, dan yang terakhir membayar biaya perkara terkait dengan masalah yang sedang dihadapinya. Kekuatan akad yang membuat suatu perjanjian itu terjadi yang mana itu telah dijelaskan pasal 44 sampai dengan pasal 47 KHES mengatur tentang akibat suatu akad, yaitu yang pertama, semua akad yang dibentuk secara sah berlaku sebagai nas syariah bagi mereka yang mengadakan akad. Yang kedua, suatu akad tidak hanya mengikat untuk hal yang dinyatakan secara tegas di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu menurut sifat akad yang diharuskan oleh keputusan, kebiasaan, dan nas-nas syariah atau sesuai dengan ketentuan agama. Yang selanjutnya yaitu suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad. Selanjutnya, suatu akad dapat dibatalkan oleh pihak yang berpiutang jika pihak yang berutang terbukti melakukan perbuatan yang merugikan pihak yang berpiutang. Dalam sewa menyewa terdapat dua macam. Yang pertama, sewa atas manfaat, dan yang kedua, sewa atas pekerjaan, disebut juga upah mengupah. Lebih jelasnya, sewa menyewa dalam kompilasi hukum ekonomi syariah disebut dengan ijarah. Ketentuan mengenai ijarah dalam KHES terdapat dalam bab 10 pasal 295 sampai 321. Di dalam KHES pasal 36 dan 37 dijelaskan bahwa KHES pasal 36 yaitu pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji atau wan prestasi apabila melakukan kesalahan, yaitu tidak melakukan apa yang dijanjikan melakukannya. Yang kedua, melakukan apa yang telah dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya atau tidak sesuai. Yang ketiga, melakukan apa yang telah dijanjikan tetapi terlambat. Yang keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. KHES pasal 37, pihak dalam akad melakukan ingkar janji apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang dilakukan. Dalam fatwa DSN MUI tentang sewa menyewa,
Fatwa DSN MUI nomor 9 DSN MUI garing 4 garing 2000 tentang pembiayaan ijarah menjelaskan bahwa objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa, serta kewajiban LKS dalam akad ijarah yaitu menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan. Sedangkan Fatwa DSN MUI nomor 44 garing DSN MUI 8 garing 4 tentang pembiayaan multijasa menjelaskan bahwa dalam hal LKS menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa ijarah. Dalam fatwa DSN MUI nomor 44 DSN MUI tentang pembiayaan multijasa dijelaskan bahwa besar ujrah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase. Dalam hal ini objek dari transaksi ijarah dapat berupa sewa manfaat suatu barang ataupun manfaat jasa. Kesimpulannya yaitu setelah menyelesaikan penelitian ini, saya memberikan saran bagi pihak yang berhubungan dengan penulis. Saran tersebut diberikan yaitu yang pertama, saran saya bagi pemilik PO Gunung Mas sebaiknya terhadap penyewa bus memberitahukan kewajiban-kewajiban yang harus penyewa lakukan selama menyewa bus tersebut mengenai naskah perjanjian yang harus ditunjukkan kepada penyewa sebelum melakukan transaksi. Selain itu, seharusnya pemilik juga melakukan pengecekan langsung ke bus. Apakah bus tersebut sudah sesuai perjanjian atau belum, atau bus tersebut sudah layak atau belum. Hal ini dilakukan agar pemilik terhindar dari komplain dari pihak penyewa yaitu berupa uang prestasi. Yang selanjutnya saran saya bagi penyewa sebaiknya membaca terlebih dahulu secara cermat dan teliti dari naskah perjanjian sewa menyewa atau bertanya tentang hak dan kewajibannya selama dia menyewa bus tersebut, sehingga mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban dan juga termasuk seberapa besar tanggung jawab penyewa saat menggunakan bus yang disewanya ataupun ketika terjadi perbedaan bus yang disewanya. Bagi saya selanjutnya hendaknya dapat meneliti berbagai macam kegiatan muamalah yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya praktek muamalah, karena hal ini sangat penting bagi masyarakat dalam hal bermuamalah agar terhindar dari kesalahan seperti yang terjadi dalam kasus wan prestasi sewa menyewa bus. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.